Selamat pagi anak-anakku yang terkasih, bersyukur untuk pagi yang indah ini. Marilah kita sama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Perenungan kita pada hari ini berjudul Tuhan Gembalaku. Kalian pasti tidak asing dengan cerita tentang domba dan gembala. Ya, hubungan kita dengan Tuhan juga digambarkan dengan gembala dan domba. Mazmur 23 adalah sebuah lagu yang ditulis oleh Raja Daud. Dia adalah seorang raja di Israel yang hidup kira-kira 3.000 tahun yang lalu. Sebelum menjadi seorang raja, Daud ini dulunya adalah seorang gembala domba. Sehingga ia mengerti betul bahwa hubungan antara Tuhan dan anak-anaknya digambarkan seperti seorang gembala dengan domba-dombanya. Lalu apa yang dilakukan Tuhan Sang Gembala terhadap kita domba-dombanya? Untuk lebih memahami apa yang dilakukan Tuhan sebagai gembala terhadap kita akan belajar secara berseri. Pertama, sebagai gembala, Tuhan memperhatikan kebutuhan kita. Mazmur 23 ayat yang pertama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bagi orang Israel, seorang gembala pasti akan memenuhi kebutuhan dombanya. Kebutuhan domba meliputi kebutuhan jasmani, kebutuhan jiwa, dan kebutuhan rohani. Tuhan memenuhi kebutuhan jasmani berupa makanan untuk kelangsungan hidup kita. Bukankah sampai hari ini Tuhan juga masih memelihara hidupmu? Ia memberikan kita makanan, minuman, nafas, kesempatan untuk belajar atau sekolah, dan masih banyak lagi. Tuhan memenuhi kebutuhan jiwa kita berupa kasih, perlindungan, dan pengarahan. Domba adalah binatang yang lemah. Domba memiliki kecenderungan mengikuti sungai berarus untuk mencari air, sehingga bulu-bulu mereka menjadi basah dan berat. Dan mereka pun bisa tenggelam. Domba membutuhkan seorang gembala untuk membimbing mereka ke air yang tenang, sehingga mereka tidak tenggelam atau terbawa arus. Domba tidak memiliki pertahanan diri alami, tidak punya cakar, tidak punya tanduk, apalagi taring. Mereka tidak berdaya. Seorang gembala juga bertanggung jawab menjaga domba-dombanya dari terkaman binatang buas. Domba membutuhkan gembala dengan gada dan tongkat untuk melindungi dan mengarahkan mereka. Gada dipakai gembala untuk melindungi domba dari binatang buas. Sedangkan tongkat dipakai untuk menarik domba yang tersesat atau melenceng dari jalan yang benar. Tuhan memenuhi kebutuhan rohani kita, yaitu keselamatan. Tuhan Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku." Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Ia rela memberikan nyawanya bagi kita domba-dombanya. Pengorbanan atau kematian Tuhan Yesus di kayu salib menunjukkan bahwa sebagai domba-dombanya, kita membutuhkan kebutuhan rohani atau keselamatan. Domba tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Oleh karena itulah Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik berinisiatif memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan jaminan keselamatan yang diberikan bukan hanya sementara, tetapi seumur hidup kita.